Halo pemirsa, gelombang kasus COVID-19 di Singapura terus meningkat. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan terus memantau perkembangan kasus COVID tersebut. Saya Herjunot Caputra, Anda menyaksikan Video Sore. 5 hari pasca penangkapan Peggy Setiawan alias Peron, Polda Jawa Barat akhirnya memberikan keterangan resmi terkait penangkapan 1 DPO dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dalam rilis yang digelar siang tadi di Mapolda Jabar, Peggy alias Peron dihadirkan secara langsung. Peggy alias Peron merupakan 1 dari 3 DPO kasus pembunuhan Vina yang sudah tertangkap. Namun dalam konferensi pers hari ini, Polda Jawa Barat menyebutkan DPO hanya 1 orang dan total pelaku berjumlah 9 orang. Peggy sendiri ditangkap di Bandung pada Selasa 21 Mei 2024 lalu, usai buron selama 8 tahun. Pak Dirkrim rekan-rekan penyidik, dan tentunya peran tersangka PS alias Peron alias Robi Irawan berdasarkan putusan pengadilan nomor 4 Pit.B garis miring 2017 garis miring PN Cirebon tanggal 19 Mei 2017 atas nama terdakwa Hadi Saputra dan kawan-kawan, yaitu melempari korban Rizky dan Vina dengan menggunakan batu yang mengenai spakbor, lalu mengejarnya sampai di flyover. Kemudian memukul korban Rizky dan Vina dengan tangan kosong ke arah tubuh, lalu membonceng korban Rizky menuju lahan kosong di belakang bangunan showroom mobil seberang SMP Negeri 11 Cirebon bersama dengan Rivaldi. Selanjutnya memukul dan menyabetkan samurai pendek berbentuk pipa ke korban Rizky dan memukul korban Vina dengan menggunakan tangan kosong mengenai hidung sampai mengeluarkan darah di TKP, lalu mengangkat korban Vina ke dekat korban Rizky, kemudian mencium dan memegang payudara anak Vina di TKP, yang selanjutnya membawa korban Vina ke flyover dan meninggalkannya. Peran Peggy, peran PS alias Peron alias Robi Irawan berdasarkan keterangan dari saksi pada tanggal 20 Mei 2024. Kemudian 22 Mei 2024 dan 25 Mei 2024, yaitu menyuruh dan mengejar korban Rizky dan korban Vina dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna orange. Selanjutnya memukul korban Rizky dan korban Vina menggunakan balok kayu. Kemudian membonceng korban Rizky dan korban Vina menuju TKP bersama dengan saksi. Memukul korban Rizky menggunakan balok kayu, lalu memperkosa korban Vina dan membunuh korban Vina dengan cara dipukul menggunakan balok kayu. Ya, pasca penangkapan DPO Peggy Setiawan alias Peron, kuasa hukum Peggy akan melakukan upaya hukum pra-peradilan. Kuasa hukum menilai ada kejanggalan dan kliennya tidak terlibat dalam kasus Vina. Penangkapan Peggy Setiawan yang disebut-sebut salah satu DPO kasus Vina dan Rizky atau Eki pada tahun 2016 silam dinilai terdapat sejumlah kejanggalan. Bahkan pihak keluarga Peggy Setiawan menilai kepolisian Polda Jawa Barat salah tangkap. Pasalnya Peggy Setiawan pada saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada 27 Agustus 2016 silam, Peggy Setiawan berada di Bandung sebagai buruh bangunan bersama ayahnya. Kejanggalan juga terkait 3 DPO yang dirilis Polda Jabar tidak sesuai dengan baik ciri-ciri Peggy Setiawan hingga tempat tinggal di desa yang berbeda. Atas hal tersebut, pihak kuasa hukum keluarga Peggy Setiawan akan mengajukan pra-peradilan terhadap penangkapan Peggy Setiawan yang dilakukan pihak kepolisian pada Selasa lalu.
Insya Allah saya yakin kalau Peggy tidak bersalah karena di 2016 setelah dilakukan penggeledahan di rumahnya, kemudian motornya diambil dan tidak ada proses hukum lanjutan, padahal kita sudah memberitahu kepada penyidik Peggy berada di Bandung. Kenapa kok tertunda sampai 8 tahun? Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Sementara itu keluarga meyakini Peggy tidak bersalah dan menilai polisi salah tangkap. Keluarga menjelaskan saat kejadian 2016 silam Peggy tidak berada di lokasi melainkan sedang berada di Bandung. Kartini, ibu dari Peggy yang merupakan terduga pelaku pembunuhan Vina, menjelaskan sebelum penangkapan, kediamannya digeledah oleh anggota kepolisian dari Polda Jawa Barat bersama anggota Polres Cirebon. Petugas kepolisian pun membawa sejumlah dokumen milik Peggy, diantaranya ijazah, 2 STNK motor, dus HP, dan fotokopi KTP milik Peggy. Lebih lanjut, Kartini menjelaskan jika penggeledahan kali ini berbeda pada saat penggeledahan di tahun 2016. Di mana saat itu polisi hanya membawa 2 sepeda motor milik Peggy dan adiknya. Peggy pun tidak ditangkap dan hanya diminta keterangan oleh polisi. Iya, 2016 kamar saya aja yang dibawa. Yang dibawa itu motor. Berapa? 2. Dah. Ya. Punya Peggy 1, punya adik saya 1. Seandainya waktu itu juga ada surat penangkapan, ya insya Allah lah saya kan konfirmasi sama ibu pengacara saya pasti datang. Sedangkan itu cuman omong aja. Peggy suruh bersaksi di kantor polisi waktu kejadian Peggy nggak di tempat, gitu aja. Waktu 2016? Iya, cuman begitu aja. Oh, jadi saksi doang berarti ya? Ya, suruhnya datang. Kalau iya Peggy tidak ikut terlibat, gitu aja. Pas saya kan datang? enggak, kan nggak ada surat panggilan. Pihak keluarga pun meyakini Peggy tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Di mana saat peristiwa terjadi pada tahun 2016, Peggy sedang bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Ya, di sisi lain keluarga Vina bersyukur atas penangkapan Peggy Setiawan alias Peron, DPO pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Keluarga Vina berharap pihak kepolisian bisa menangkap 2 DPO lainnya. Tertangkapnya Peggy Setiawan alias Peron, DPO kasus tewasnya sejoli Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat, ditanggapi rasa syukur keluarga Vina. Ditemui di rumahnya, Marliana, kakak Vina mengungkapkan apresiasinya kepada pihak kepolisian yang sudah menangkap 1 dari 3 DPO setelah 8 tahun berlalu. Keluarga sepenuhnya menyerahkan kepada pihak berwajib yang menangani kasus tewasnya sang adik. Keluarga berharap 2 DPO lainnya yang masih buron bisa segera menyusul ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tanggapannya ya syukur alhamdulillah ya Mas ya. Cuman kan itu balik lagi ke pihak kepolisian. Dia benar tersangka atau bukannya itu saya serahkan sama pihak kepolisian saja. Karena pihak kepolisian yang lebih tahu kan. Sebelumnya Peggy ditangkap di Kota Bandung pada Selasa malam. Saat ini Peggy dan 3 terpidana lainnya masih menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Jabar. Mereka dititipkan ke LP Kelas 1 Kebonwaru, Bandung. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Peggy terduga pelaku pembunuhan Vina dan Eki sempat menyewa kamar kontrakan di Kecamatan Ketapang, Kabupaten Bandung. Ketua RW setempat menegaskan Peggy tidak menetap tinggal di kontrakan tersebut. Ia hanya menjenguk ayah kandungnya. Peggy Setiawan alias Peron, terduga pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016, sempat menyewa kamar kontrakan di Kampung Muara Ciparai, RT 1 RW 2, Desa Cilapeni, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung. Sebelum dilakukan penangkapan terhadap Peggy, dirinya sempat tinggal di kontrakan tersebut selama 5 hari. Dari informasi warga sekitar, Peggy mengenalkan dirinya dengan nama Robi. Peggy sendiri ditangkap oleh petugas Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar pada Selasa malam lalu. Menurut keterangan Ketua RW setempat, dirinya belum mengenal sosok Peggy karena belum sempat bertemu langsung. Ia pun menegaskan informasi simpang siur tentang rumah tinggal Peggy di Desa Cilampeni, Katapang tidaklah benar. Peggy sendiri datang ke Katapang hanya untuk menjenguk ayah kandungnya yang sudah lama menetap dan telah lama menjadi warga Katapang.
cuma ada sekitar 1 mingguan. Jadi selama ini orang-orang menyangka itu Peggy itu ngekos di sini udah lama. Padahal yang lama di sini itu orang tuanya, Mas Rudi, orang tuanya. Udah berapa lama Pak orang tuanya tinggal di sini? Karena udah domisili di sini dari 2010 lah kalau nggak salah. Peggy Setiawan alias Peron, satu dari 3 daftar pencarian orang atas kasus pembunuhan Vina dan Eki, telah diamankan petugas kepolisian Polda Jabar di Kota Bandung. Petugas kepolisian juga telah melakukan penggeledahan kamar kontrakan Peggy di kawasan Katapang, Kabupaten Bandung pada beberapa hari lalu. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, saksi kunci pembunuhan Vina 2016 silam muncul ke publik dan menerangkan kronologi peristiwa yang merenggut nyawa sepasang kekasih tersebut. Yang kabur ke Jakarta jangan lupa Mbak itu otaknya Mbak. Misteri kasus pembunuhan pasangan kekasih Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat mulai terkuak. Seorang pria asal Cikarang, Jawa Barat merupakan saksi kunci. AF, warga Desa Karangasih, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Mengetahui peristiwa tersebut, saat AF bekerja di sebuah bengkel dan car wash, melihat para pelaku menyerang Vina dan Eki menggunakan batu, mengejar korban dengan 4 motor, hingga flyover. Lokasi kedua korban ditemukan tewas. Itu kebetulan waktu itu saya lagi di warung, saya lagi di warung, terus ada pengendara motor yang berpakai seragam yang bertulisan XTC itu lewat, dilempari batu terus dikejar-kejar tuh. Memepet itu ada 4 motor. AF mengenali para pelaku dan DPO karena mereka kerap nongkrong dan berkumpul di sebuah rumah yang persis di depan bengkel tempatnya bekerja. Pasca penangkapan Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, keluarga Peggy meyakini bahwa Peggy tidak bersalah dan polisi salah tangkap. Keluarga menjelaskan saat kejadian 2016 silam, Peggy sedang berada di Bandung dan Egi dari keluarga tidak mampu. Ibu kandung Peggy, Kartini, menceritakan penggeledahan berlangsung di seluruh ruangan yang ada di rumah. Sejumlah dokumen dibawa oleh petugas kepolisian dari Polda Jawa Barat, didampingi Polres Cirebon Kota. Polisi membawa sejumlah dokumen milik Peggy, diantaranya ijazah, 2 STNK, dus HP, dan fotokopi KTP milik Peggy. Tidak ikut terlibat itu aja. Pas saya kan enggak ada surat panggilan. Kata majikan saya, ada surat panggilan enggak, ada surat penangkapan enggak. Kata saya enggak ada, Bu. Ya udah, enggak usah, katanya gitu. Adem aja gitu ya. Adem udah sampai sekarang. Sekarang ramai lagi pas mulai viral Vina. Itu juga pas viral Vina tuh Peggy nggak ada di sini, lagi di Bandung juga, lagi kerja. Penggeledahan berbeda dengan penggeledahan tahun 2016 lalu. Petugas kepolisian hanya membawa 2 sepeda motor milik Peggy dan adiknya. Dari Kabupaten Bekasi dan Cirebon, Jawa Barat, Didit Junaidi dan Tois Iskandar melaporkan.